Apa yang dikenang dari almarhum? Saya tuh Yuk. sebenarnya jarang ketemu sama beliau ya, karena saya tinggal di Jakarta, tapi saya selalu memantau ketika beliau menjadi Bang, kenceng bang. Ya kenceng. ketika beliau menjadi Bupati Iya. Morotai, beliau merupakan sosok yang visioner. Selain juga sebagai pengusaha, beliau itu selalu melihat warga masyarakat khususnya waktu itu masih berada di daerah Morotai, dan beliau sudah bangun berbagai infrastruktur ya, dari rumah sakit, jalan, dan yang paling terkesan buat saya pribadi itu dia walaupun dari, mohon maaf ya, katakanlah dari agama non-muslim, tapi beliau bangun masjid yang luasnya kurang lebih sekitar 8 hektar. Saya baru mulai dekat ini hampir 2 tahun belakangan ini, ketika sahabat saya mereka kemudian Pak Beni hadir. Disitulah saya mulai mengenal sosok beliau. Kemudian saya bikin acara kegiatan seperti Hijrah Fest di Maluku Utara. Baru 2 hari lalu saya berpulang dari Ternate. Jadi dengan sahabat Hijrah Maluku Utara, saya meminta ketemu langsung dengan Pak Beni. Saya bilang, Pak Beni, saya mau bikin acara sosial dakwah di Maluku Utara. Tolong bantu support. Beliau tanpa memandang latar belakang saya itu seorang muslim atau agama yang lain, dia bilang saya siap support. Dan alhamdulillah dia support dari sisi fasilitas, dari hotel, ballroom, kemudian transportasi, bahkan kapal yang kemarin kita lihat terbakar itu, kapal itulah yang pernah saya naikin ada Safari Dakwah. Dan 2 hari lalu ya, pas hari Sabtu itu saya posisi lagi di Ternate. Kita lagi bikin acara Safari Dakwah yang sesi kedua setelah Muslim, dan kemarin juga ada beberapa ustadz dari Jakarta. Kita persiapan dari sore itu sampai malam. Dapat informasi itu dari teman-teman ya, Pak Beni kena musibah apa? Kapal atau speednya terbakar, dan kita nggak percaya setelah dapat video itu, dan saya shock. Loh, terus gimana dengan kita punya kegiatan? Nah, terus kata Ibu Serdi sampaikan ke tim itu, pokoknya kegiatan yang kalian bikin itu dilanjutkan. Kita lanjutkan sampai jam 11 malam setelah kita mengadakan acara Safari Dakwah sana, kita ikut bersama. Dan shock gitu, sampai sekarang ini nggak percaya gitu, masih ada orang baik ya, harusnya, maaf dalam tanda petik ya, kalau setiap ada acara-acara yang seperti itu ya, harusnya mungkin dari pihak lain mereka harus memberikan support. Justru malah dari Pak Beni sendiri yang orang yang paling utama ya selalu memberikan dukungan support, baik itu acara agama maupun acara-acara yang lain. Bang, abang sendiri Dari mungkin Demokrat, bisa Bang. dijelaskan siapa Pak Beni sendiri, dan tadi menyampaikan pidato juga. Nah, itu seberapa kesannya? Jadi Pak Beni ini saya mengenal beliau selain sebagai teman kakak dan sahabat, saya mengenal beliau itu sebelum beliau menjadi bupati di Pulau Morotai. Beliau sebagai seorang pengusaha yang sukses, di mana sebelum beliau mencalonkan diri sebagai bupati, kami banyak bercerita. Beliau menyampaikan program-program beliau yang kemudian saya menganggap bahwa itu agak sangat susah dan dilakukan, karena hampir semua apa yang beliau sampaikan itu menyangkut dengan peningkatan kecerdasan rakyat, bahwa APBD-nya itu akan dia lebih banyak itu untuk masyarakat dan sebagainya, yang pada sekarang ini kan kita anggap itu hal yang impossible. Tapi kemudian saya begitu sangat kaget dan kagum pada saat beliau terpilih sebagai bupati, dan kebetulan saya juga selaku anggota DPRD aktif di Kota Kepulauan melakukan kunjungan di Pulau Morotai, Kabupaten Pulau Morotai. Ternyata bahwa apa yang kemudian beliau bicarakan pada saat sebelum menjabat itu dengan kami cuma berbincang-bincang, ternyata apa yang beliau bicarakan itu semua itu beliau lakukan dalam bentuk-bentuk kebijakan di Kabupaten Pulau Morotai, di mana beliau kemudian menggratiskan hampir seluruh kebutuhan dasar, mulai dari kesehatan, kemudian pendidikan yang cuma sampai tingkat, kalau di kabupaten kota kan cuma sampai tingkat SMP, ini beliau sampai bertingkat SMA, bahkan sampai tingkat perguruan tinggi untuk orang Morotai. Kemudian kesehatannya luar biasa, hampir seluruh masyarakat di Morotai berobat itu tidak hanya ditanggulangi BPJS, tapi di luar daripada tanggulangi BPJS itu ditanggulangi oleh pemerintah. Begitu juga dengan perumahan-perumahan masyarakat dan sarana-sarana pendidikan dan kesehatan sangat luar biasa. Dan saya sangat salut orang ini, ternyata beliau betul-betul
orang yang betul-betul komitmen dan kemudian pemimpin yang betul-betul ikhlas dan jujur untuk kemudian bagaimana mau membangun itu daerah Maluku Utara. Makanya pada kesempatan itu kami dengan teman-teman melihat kemajuan Pulau Mortai, dengan kami melihat bahwa kondisi Maluku Utara yang sudah 25 tahun itu kemudian sebagai provinsi Maluku Utara itu tidak berkembang sebagaimana mestinya, dan kami menganggap bahwa persoalan yang ada di Maluku Utara itu adalah kembali pada persoalan manajerial daripada pemimpinnya. Maka kita butuh pemimpin di Maluku Utara seperti Pak Beni Lau, pemimpin yang betul-betul memang sudah selesai dengan hidupnya. Artinya beliau pernah mengatakan bahwa selama ini beliau salah dalam menitipkan, beliau punya amanah itu selama sebelum menjadi bupati, beliau menjadi pengusaha itu kan kadang-kadang orang jadi kepala daerah minta bantuan sebagai donatur, beliau berkata saya menitipkan persoalan hidup di orang yang sebenarnya hidupnya belum selesai, sehingga di saat mereka jadi kadang-kadang mereka lebih mementingkan kehidupannya. Maka itu beliau punya motivasi diri bahwa beliau harus tampil, dan kemudian dengan rahmat rezeki yang ada di beliau, ya alhamdulillah beliau sudah selesai dengan hidupnya, dan ternyata beliau apa yang beliau ini lakukan itu memang betul-betul sesuai dengan kebutuhan daripada masyarakat Maluku Utara. Makanya kami mendorong beliau bahwa Maluku Utara butuh figur dan sosok seperti Bapak Beni Lau. Tadi juga kayak menitiskan air mata ketika mengenal sosok beliau. Iya, memang karena Apa yang kayak kerapan ya yang pertama bahwa kami betul-betul dalam membangun pertemanan kayak kerapan itu betul-betul kita tulus, dan kemudian jujur saja saya sangat sangat sedih. Itu bukan cuma hanya dengan diri saya sendiri, jujur. Saya bukan hanya bersedih karena diri saya sendiri merasa kehilangan seorang sosok Pak Beni Lau, tapi saya sedih karena daerah negeri saya juga kehilangan sosok seperti Pak Beni Lau. Artinya kita begitu kehilangan, karena jujur saja pada saat-saat ini figur pemimpin seperti ini sangat jarang kita temui. Makanya saya sedih sekali karena bukan pribadi saya, tapi saya sedih karena memang masyarakat Maluku Utara memang sangat membutuhkan figur seperti Beni Lau. Iya, jadi merasa kehilangan banget, bukan secara pribadi tapi secara keseluruhan. Saya merasa sangat kehilangan betul. Izin Bang, Abang kan salah satu ketua. Beliau kampanye silaturahim di Tidore, kebetulan di daerah saya, beliau silaturahim di Tidore. Di situ kami bercerita banyak, dan beliau sempat menyampaikan di saya pada saat itu bahwa kalaupun misalnya nanti beliau punya jadwal di Tidore itu, dimanapun masyarakat meminta beliau hadir, minta supaya agar dilayani, karena dia mau mengunjungi semua. Jadi kalau ada permintaan sebisanya jangan ditolak, bisa dilayani. Cuman saya langsung berkata bahwa boleh, tapi kalau bisa kakak saya panggil beliau kakak Beni juga jaga kesehatannya, karena Maluku Utara ini sangat luas. Kalau kita dari desa ke desa dengan yang jumlahnya hampir 1000-an lebih itu kan butuh energi. Jadi saya semangat menginginkan itu, dan beliau pesan ke saya seperti itu setelah selesai kampanye. Beliau bilang kalau nanti jadwal di sini, kalau ada masyarakat yang minta, pokoknya diladeni aja. Jangan sampai ada yang kecewa kalau dia tidak datang. Kalau abang sendiri, apa yang kenangan terakhir? Hari Sabtu kemarin acara Sapar Kecil. Terus Pak Beni kasih pesan buat ajudannya namanya Bu Vero. Harusnya Bu Vero itu bersama Pak Beni saat itu. Cuma Pak Beni bilang, Vero malah pulang. Kalau lihat anak-anak itu cuma di acara, kebanyakan tanya orang, dia tanya ke saya, tanya ke mereka, kira-kira ada kekurangan persiapan apa. Kalau memang ada kekurangan, kasih tahu nanti saya bantu. Vero datang sampaikan ke kita. Setelah sore menjelang maghrib itu masih dapat kabar, Bapak udah nggak ada di sini. Dan kita sempat shock, kaget, dia percaya gitu. Terus pesan dari ibu, kasih selesai mulai di acara. Yaitu biarin aja acara kalian sampai diselesaikan aja. Terus Bu Seri cuma minta doa, minta titip doa. Selesai acara tolong doakan Bapak sama Ibu biar sehat. Terus dapat info lagi katanya
masih hidup. Baru dapat fixnya itu setelah jam 8:30 malam waktu Indonesia Timur. Saya ngobrol langsung dengan Vero, kemudian saya telepon teman-teman, terus mereka sampaikan Pak Beni ini. Kita masih banyak kegiatan, masih banyak planning bersama beliau, dan beliau juga pernah sampaikan ke saya secara pribadi, shopping nanti dengan teman kita, nanti temannya saya untuk ke daerah-daerah sebelah siap, insya Allah. Izin bang, untuk Demokrat Beliau orang baik, mudah-mudahan beliau ditempatkan yang layak di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa atas sesuai dengan nama dan ibadah.